Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak dikejutkan oleh anak muda siapapun dia di Indonesia maupun di luar negeri. Usianya baru 35 tahun, baru 40 tahun, baru 45 tahun, tahu-tahu meninggal karena serangan jantung kata orang Indonesia, angin duduk kata orang Indonesia. Tapi di luar negeri, di Australia, dikatakan itu adalah sudden death syndrome, sudden death adult syndrome. Dan satu provinsi yang meninggal seperti itu nggak tanggung-tanggung ada 1000-an di Australia. Di Indonesia itu nggak didata sepertinya, tapi pasti banyak. Kenapa hal itu terjadi? Jadi saya mencoba pendekatan yang lain. Pendekatannya yang selama ini adalah mencoba hidup dengan natural atau apa. Tapi saya mencoba pendekatan yang lain adalah makhluk yang sangat berpengaruh pada manusia. Itu adalah jin. Dari golongan tertentu akan menyatakan bahwa jangan ada lukisan, jangan ada patung di rumah karena di situ ada jin. Tapi ketahuilah, jin itu bisa berbentuk hantu. Itu bisa ada di pohon pisang, bisa ada di pohon mangga, bisa ada di tembok, bisa ada di atap, bisa ada di toilet, bisa ada di lukisan, bisa ada di patung, bisa ada di HP. Tapi juga yang mengerikan adalah bisa di dalam diri kita. Bagaimana ciri-cirinya? Kita itu ada jin. Nah, kalau jinnya itu banyak, kita bisa kesurupan. Tapi kalau jinnya nggak banyak, kita nggak kesurupan. Tapi sebetulnya adalah kesurupan juga kalau kita itu adiktif. Ada kecanduan. Kecanduan itu tidak bisa diobjektifkan. Kenapa saya kok suka banget sama fotografi? Kenapa kan saya suka banget sama kamu? Jadi sepanjang ada kecanduan, itu bisa jadi ada makhluk jin yang mengikuti, dan itu bisa ada dalam diri kita. Dan jika suatu saat kita merasa jantung berdetak keras, bernafas sulit, berjalan kaki terasa berat, ada yang bergerak dalam tubuh kita, dan semua penyakit mental, percayalah bahwa ada intervensi jin di situ. Bagaimana cara kita menghilangkan jin? Sebagai Islam minoritas, saya menyarankan pada Anda adalah memohonlah pada Allah. Memohonlah pada Allah dengan kata-kata, ya Allah, jika di dalam tubuhku, dalam otakku, dalam jantungku ada jin, kalau saya pakai mohon, kirimkan malaikatmu buat membuangnya ya Allah, karena Allah melaksanakan cukup dengan perintah pada malaikatnya yang jumlahnya bisa tak terhitung. Kita memohon pada Allah untuk mengeluarkan makhluk-makhluk yang gak ada manfaatnya bagi iman dan ketakwaan kita. Jangan malah dibaca-bacain, karena itu nggak ada tuntunannya. Bukan masalah bid'ah, tapi jika itu membuat kita syirik pada Allah, itu ada makhluk lain yang datang. Syirik itu bukan percaya pada patung atau apa, tapi kita tidak meminta selain pada Allah. Kita meminta pada ayat, kita minta pada kitab, kita minta pada tokoh, pada junjungan kita, dan tidak merasa bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Itu menurut saya adalah syirik. Dan syirik dalam ritual itu efeknya bisa mendatangkan jin dalam tubuh kita, dan itu menurut saya bisa jadi penyebab kematian mendadak. Jadi caranya gimana?
mohonlah pada Allah. Allah jangan dibaca-bacain, tapi kita memohon pada Allah. Ya Allah, mohon kirimkan malaikatmu buat membuangnya, buat menghilangkannya. Kalau nggak baca gitu ya silakan ya Allah, buanglah makhluk yang ada dalam tubuhku. Tapi sepertinya kita kok memerintahkan Allah. Jadi saya lebih senang, ya Allah kirimkan malaikatmu buat membuang makhluk-makhluk yang ada dalam tubuhku, buanglah. Jika dalam tubuhku ada dajjal, ada iblis, aku mohon kirimkan malaikatmu buat menghancurkan ya Allah. Seperti itu menurut saya. Semoga kita panjang umur dan selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.